sesuai janji saya ngaji tentang am dan khos. An-naul khamisu wal arbaun fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari ke-45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafadz yang maknanya itu mencakup apa saja yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang Ja'al insanu, datang manusia, berarti manusia siapa saja, bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastaghriqu as-soliha lahu min ghairi khasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti, kulluman 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja gak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti gak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nak ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini, fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya, fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafadz am kecuali kebayang ada takhsisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial, bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Tapi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini, provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Berarti terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au akillah. Sholat itu selalu baik, maka silahkan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan au akillah. Maksudnya sholat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit, dan setelah asar sampai matahari
terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, apa? Tanpa penyembelihan secara syarak. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian apa? Bangkai, ternyata ada pengecualian. Yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau memang harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah kan. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah itu. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Nggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah? Gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah yang bener aja, nggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang nggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia katul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulistiwa. Seperti Taj Mahal itu sebenarnya dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Terus bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena
Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa, sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam? Taruh saja misalnya kamu sudah duhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis duhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara duhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah duhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillusya mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter lah, pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsisu, tidak ada am, tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo wae tak dukung. Wah, terus biasa aku yo pengen wayo wis taqabbal wa minkum taqabbal ya kari. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu nggak bisa bantah, kan apa saja. Oh, dasar orang goblok gak pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya, makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Bukan. Pak, cawe wedok mau ning ndi? Monggo temriki kula dudono. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan. Nanti sudah pintar sendiri itu. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti, itu otomatis. Karena enggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya, disuruh ngelayani ya saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya taqabbalallahu minna minkum kan, tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang agama. Itu juga misalnya mahasiswa, sama dosen nurut ya perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu. Kalau ada ayat apa saja, sebetulnya di situ pasti ada apa? Takhsis ya, jelas ya. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'ut tabyinu muttasilan nahwu minal fajr ba'da qouli al khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini.
Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab sebetulnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa? Pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak. Itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang? Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah, problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan, berhubung sesuatunya detail, adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udunya adalah almar'atus sholihah, wanita yang sholihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak apa. Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhahu. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan, ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya, padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan.
Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata apa ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. Ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus gitu. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, mukhallikina ru'usakum, itu lafadznya mukhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, pelontos, didoakan sampai 3 kali, Allah marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul, wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi, ya Allah marhamil muhallikin. Mereka protes lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas sholat, orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi? Nggak tahu kan, mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan lita'khudhu anni manasikakum apa? Lita'khudhu anni manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-thalaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-thalaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2, benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-thalaqu marrotan, tolak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih tolak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-tolaku marrotan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena
Setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa itu jelaskan. Apalagi sebulan sekali gini wah tambah. Ya ngaji puluhan tahun saja tidak mesti alim apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Bah, ada mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absor. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absor. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah. Akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf. Enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absor ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai. Saya teman yang kamu cocok ya mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, terus mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda, aturannya juga beda. Kata para ulama kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknani gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18
meter. Sekali yang di ujung sana, wah pasti melencengnya jauh itu. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini, oh bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Dari mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Satro itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjid Haram. Bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi satro itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang. Kenapa dipersulit? Jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, apa? Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Terus ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kuluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu mesti akhirnya karena kalau ini panitianya ikut guling apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa jatuh bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya misalnya kecuali panitia kiamat. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika ing arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat walu. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplokin nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu, kalau itu sakit belum tahu, sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus, gimana sakit Gusti, sakit sekali. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba cabut. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti, nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan.
serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Haji, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Ya, insya Allah gitu. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafadz-lafadz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya pas siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ke sana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji harus sekaligus mengkaji mukhosisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal lafadz yang bias langsung mengkaji mubayyinnya. Penjelasannya kayak apa? Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi Persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu lah lafadz kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai syai'in wahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdhu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu. Wal muhtamil al-lafdhu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafadz yang global. Kalau muhtamil itu lafadz yang kayak iya, kayak tidak. Saya ulang, kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, "Jong tamunya kasih kopi." Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, "Jong tamunya kasih kopi." Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang nggak ngopi. Kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elengnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yang nyugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat.
Jelas ya. Ya sehingga kata itu sering nggak mengikat dalam agama ini. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka, Mu'ad kamu saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Ya makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi, sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah itulah di Quran tuh banyak ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman, makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi. Paham ya? Orang tertentu gandum. Sama seperti cung nak pedui tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya, tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama, cung tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit. Paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh. Apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin bainal mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur. Kalau waktu asar itu ya
besar. Jangan pepeh kalimatnya gini. Cung, kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja, qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Jika pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa? Matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan. Yang fikih aja yang gampang, karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung, hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Mustake isa upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh nak sak upo orang mangan. Sedenge mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup sak upo. Tapi di bab hormat tamu minimal sak piring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab kotu ya disarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan faktou aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Alku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamal, ada am, ada khas. Ya saya kira demikian, nanti pengajian berikutnya nanti apa dicari, nanti tak umumkan pas ngaji aja.